Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rezeki yang Ia berikan kita dapat menjalankan segala aktivitas kita tanpa terkendala apapun. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Ayu Siti Nurjamila selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca yang saya hormati, serta penonton video ini yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan sedikit mereview salah satu metode membaca yang dapat diterapkan oleh kita semua, baik untuk diri sendiri maupun untuk kita terapkan pada suatu pengajaran. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa metode membaca yang dapat membantu kita dalam memahami isi bacaan. Nah, metode-metode tersebut dapat kita gunakan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu metode yang sangat berguna untuk digunakan atau diterapkan pada diri sendiri. Nah, metode tersebut bernama metode 4S. Apa sih metode 4S? Apa sih metode 4S itu? Rinciannya apa sih 4S itu dan bagaimana penerapannya pada kegiatan membaca? Nah, tanpa panjang lebar kita akan membahas metode 4S ini, tentunya dibantu oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa dari kelompok 7. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali apa yang disebut dengan skimming. Apa sih skimming itu? Skimming merupakan suatu teknik membaca dengan cepat. Skimming berarti membaca dengan cepat untuk mendapatkan intisari dari suatu wacana yang akan kita baca. Nah, menurut Nur Hadi, skimming artinya menyapu wacana untuk menemukan sesuatu yang diperlukan sehingga tahu gambaran dari isi wacana tersebut. Dengan kata lain, skimming merupakan sebuah istilah yang mengacu pada proses atau aktivitas membaca yang hanya berpusat pada mencari ide-ide pokok. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa yang dinamakan dengan skimming, maka tentunya kita juga harus mempraktikannya. Nah, kita akan mencoba mempraktikan dan kita akan mencoba mempraktikkan melalui langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, di sini saya memiliki bahan bacaan suatu buku. Langkah yang pertama di dalam teknik skimming ini, kita harus membaca terlebih dahulu judul dari bahan bacaan tersebut. Judul dari buku ini adalah Surga yang Terlupakan. Langkah yang kedua, kita membaca kata pengantar. Kata pengantar biasanya suka ada di dalam setiap buku. A few moments later. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah kita membaca daftar isi yang di dalamnya ada subbab dan di sininya di dalam setiap subbabnya ada yang dinamakan dengan heading. Apabila di dalam suatu bacaan tidak memiliki subbab atau heading, alangkah lebih baiknya kita membaca setiap paragraf pertama yang ada di bahan bacaan tersebut. Dan apabila sudah selesai teknik dari langkah yang pertama sampai yang terakhir, alangkah baiknya kita untuk menyisihkan waktu sebentar untuk membaca dan membaca sekilas bahan bacaan yang telah kita pilih. Dapat disimpulkan bahwasannya dari teknik membaca skimming ini kita bisa mempraktikannya dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak dengan waktu yang cukup panjang, kisaran sekitar 5 menit ataupun 6 menit di dalam membaca suatu bacaan, dan tergantung banyak atau tidaknya suatu bacaan tersebut. Di dalam buku Surga yang Terlupakan ini berisikan tentang kisah-kisah sahabat, kemudian kisah-kisah teladan dari para nabi, kemudian kisah-kisah istimewa atau kisah-kisah teladan yang dibawakan oleh para penulis di sini, kemudian diambil dari kisah nyata, dan di sini ada yang dinamakan dengan sosok hebat bernama orang tua. Jadi di Surga yang Tak Terlupakan ini membahas tentang bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana kasih sayang dari seorang ibu dan seorang ayah, serta kisah-kisah lainnya yang dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan, dalam video kali ini saya akan mereview materi mengenai membaca scanning dan mempraktikkan bagaimana cara membaca dengan metode scanning. Teknik membaca 4S yang kedua yaitu teknik membaca scanning. Scanning adalah teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau fakta yang diinginkan dalam suatu bacaan dalam waktu yang sangat cepat. Teknik ini dilakukan dengan cara memindai kata-kata atau kata kunci yang dicari. Membaca dengan menggunakan teknik scanning tidak perlu membaca keseluruhan isi teks, tetapi hanya mencari inti atau informasi yang akan kita cari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan membaca scanning dapat kita gunakan untuk melihat jadwal, mencari kata dalam kamus, mencari grafik, mencari nomor telepon di buku telepon, mencari informasi dalam tabel, dan lain sebagainya. Membaca scanning merupakan teknik pembelajaran membaca dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan suatu informasi atau fakta khusus yang tersurat dalam isi bacaan. Kegunaan atau tujuan dari teknik membaca scanning pada dasarnya sama dengan tujuan dari teknik membaca skimming. Namun, kedua teknik tersebut memiliki perbedaan. Jika teknik membaca skimming digunakan untuk menentukan ide pokok dari suatu bacaan atau artikel, maka teknik membaca scanning dapat kita gunakan untuk mencari informasi yang kita inginkan. Tujuan dari membaca scanning yang pertama yaitu untuk mencari informasi dalam buku secara cepat, yang kedua yaitu untuk menemukan informasi yang telah ditentukan oleh pembaca, dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Sama halnya dengan teknik membaca skimming. Dalam teknik membaca scanning juga mempunyai langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan. Langkah pertama yaitu melihat daftar isi dan kata pengantar. Langkah kedua yaitu menelaah secara singkat latar belakang penulisan buku. Langkah ketiga yaitu membaca bagian pendahuluan secara singkat. Langkah keempat yaitu mencari bab yang penting dalam daftar isi. Langkah kelima yaitu membaca bagian kesimpulan. Dan langkah yang terakhir yaitu melihat daftar pustaka, daftar indeks, dan daftar appendix secara singkat. Faktor penghambat dalam membaca teknik scanning yang pertama yaitu menyuarakan apa yang dibaca, yang kedua yaitu membaca kata demi kata, yang ketiga membantu menelusuri baris-baris bacaan dengan alat-alat tertentu, yang keempat menggerak-gerakan kaki, kepala, dan anggota tubuh yang lain, yang kelima yaitu konsentrasi pikiran terpecah dengan hal lain di luar bacaan, yang keenam yaitu bergumam atau bersenandung, yang ketujuh yaitu kebiasaan berhenti lama di awal kalimat, paragraf, subbab, bahkan di tengah-tengah kalimat, dan yang terakhir yaitu kebiasaan mengulang unit-unit yang telah dibaca. Rekan-rekan, dalam video kali ini saya akan mempraktikkan teknik membaca scanning untuk mendapatkan informasi mengenai fleksibilitas membaca dalam buku berjudul Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien karya Tampu Bolon dengan waktu yang sangat cepat. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat daftar isi dan kata pengantar. Langkah kedua, menelaah secara singkat latar belakang penulisan buku. Langkah ketiga, membaca bagian pendahuluan secara singkat. Langkah keempat, mencari bab yang penting dalam daftar isi. Langkah kelima yaitu membaca bagian inti dan kesimpulan mengenai fleksibilitas membaca. Dan tahap yang terakhir yaitu melihat secara sekilas daftar pustaka, daftar indeks, dan daftar appendix. Nah, setelah melakukan praktik membaca dengan menggunakan teknik membaca scanning, informasi yang saya inginkan sudah saya dapatkan, bahwa pembaca yang efisien dan efektif adalah pembaca yang fleksibel.
Pembaca harus dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, serta gaya membaca yang sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah tujuan membaca, informasi fokus, dan materi bacaan. Jika kecepatan, teknik, metode, dan gaya membaca disebut sebagai strategi membaca dan faktor-faktor tadi disebut sebagai kondisi baca, maka fleksibilitas membaca dapat didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca. Pembaca yang efektif dan efisien harus memiliki fleksibilitas membaca yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik ketiga dari teknik membaca 4S yaitu teknik membaca selecting. Teknik ini disebut juga sebagai teknik baca pilih. Teknik selecting berorientasi pada kebutuhan. Maksudnya kita memilih teks yang akan kita baca sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa langkah mengenai teknik membaca selecting diantaranya memilih bahan bacaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, koran, majalah, dan lain-lain. Lalu setelah itu membaca judul sumber bacaan untuk dipilih sebagai bahan bacaan. Lalu kemudian membaca poin-poin sumber bacaan yang dianggap mengandung informasi yang dibutuhkan. Setelah selesai membaca bagian bacaan yang dianggap penting dan memuat informasi yang dibutuhkan, maka kita tidak perlu membaca keseluruhan bahan bacaan, karena teknik selecting ini hanya cukup membaca bagian tertentu yang mengandung informasi yang dibutuhkan. Lalu adapun tujuan dari teknik membaca selecting diantaranya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersifat faktual atau nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya, untuk mendapatkan informasi yang akurat, artinya setiap informasi yang benar berdasarkan bukti fakta yang memadai. Lalu untuk memilih poin-poin penting yang terdapat pada bacaan sesuai dengan yang dibutuhkan dan untuk memenuhi rasa keingintahuan terhadap bahan bacaan. Adapun manfaat dari teknik membaca selecting yaitu mendapatkan bagian penting, mendapatkan suatu informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dari teks bacaan, menghemat waktu, dan untuk memilih informasi penting. Contohnya, saya ingin membaca teks mengenai kalimat. Saya memilih buku untuk dijadikan sebagai sumber bacaan. Lalu, saya memilih judul-judul yang ada di buku ini, dan setelah itu ada subbab mengenai kalimat. Saya hanya membaca subbab mengenai kalimat saja karena saya ingin mengetahui informasi mengenai kalimat. Ada pengertian kalimat, jenis-jenis kalimat, dan intonasi kalimat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu skipping. Skipping adalah aktivitas membaca yang dimana pembaca akan mengacuhkan bacaan yang telah ia pahami atau bacaan yang tidak dibutuhkan. Lebih sederhananya, bila sebuah bacaan sudah tidak penting bagi pembaca tersebut, maka akan diacuhkan. Teknik membaca ini bisa dimanfaatkan pada hampir semua macam bacaan. Tanpa sadar, kita juga kerap menggunakan teknik skipping ini, contohnya pada saat kita membaca iklan pada koran ataupun media yang lainnya. Teknik membaca skipping ini juga biasa disebut sebagai teknik baca lompat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui ya teknik-teknik apa saja yang ada pada metode 4S ini. Yang pertama itu ada skimming, yang kedua itu ada scanning, yang ketiga ada selecting, dan keempat itu ada skipping. Nah,
Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi secara cepat dalam suatu teks ataupun bacaan, teman-teman bisa menggunakan metode 4S ini. Namun, jika teman-teman ingin memahami secara menyeluruh isi dari suatu teks ataupun bacaan, teman-teman bisa membacanya secara keseluruhan, secara komprehensif ya. Tidak bisa melewati satu demi satu tahap yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, semoga informasi yang disampaikan oleh kelompok 7 ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan tentunya bisa menambah khazanah pengetahuan kita mengenai metode yang dapat kita gunakan dalam mempercepat pemahaman kita akan suatu teks ataupun bacaan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penampilan video dari kelompok 7 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia untuk menonton video kita kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.